Halo bosku, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mimin di channel Studio Film. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah film animasi dari Cina yang berjudul Necha. Film ini disutradarai oleh Chiao Che dan menjadi film terlaku kedua di Cina. Bahkan saking lakunya film ini mampu menyalip penghasilan dari film Avengers Endgame. Wow, sungguh sangat sadis. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita gaskan ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan bahwa setiap 1000 tahun sekali muncul sebuah makhluk yang bernama mutiara kehancuran. Mutiara itu bisa menyerap semua kehidupan di bumi dan akan menyebabkan kehancuran bagi dunia kalau terus dibiarkan. Untuk itu Dewa Agung pun mengirim dua orang muridnya bernama Cai Yi dan Gong Bao. Tai Yi adalah sosok murid yang bodoh, ceroboh dan juga kekanak-kanakan. Akan tetapi ia merupakan murid yang sangat dipercayai oleh Dewa Agung. Sedangkan Gong Bao mempunyai sifat yang berkebalikan dengan Tai Yi. Gong Bao adalah sosok murid yang sangat pandai dan mahir dalam melakukan banyak jurus. Akan tetapi di dalam hatinya terdapat sifat dengki dan iri hati. Walaupun mereka berdua mempunyai kekuatan yang sangat hebat, tetap saja makhluk itu tidak bisa dikalahkan. Akhirnya Dewa Agung pun terpaksa mengeluarkan pusaka langit untuk membakar makhluk itu dan membagi kekuatannya menjadi dua bagian. Yang satu bernama Mutiara Kehidupan dan yang satunya lagi bernama Pil Iblis. Pil Iblis mempunyai kekuatan yang sangat besar. Apabila terlahir sebagai manusia, maka dipastikan orang itu akan mempunyai kekuatan yang bisa mengacaukan dunia. Berbeda dengan Mutiara Kehidupan, apabila terlahir sebagai manusia, maka orang itu akan mempunyai kekuatan yang besar dan sifat yang baik. Dewa Agung kemudian memberikan sebuah mantra kepada Pil Iblis untuk mencegah hal itu. Mantra itu berupa sebuah sambaran petir yang akan terjadi kepada Pil Iblis kalau ia menjadi manusia dan berumur 3 tahun. Lalu Dewa Agung pun menyuruh Tai Yi untuk memberikan Mutiara Kehidupan kepada anak ketiga dari Komandan Li. Komandan Li sendiri adalah seorang pemimpin di sebuah desa kecil yang bijaksana dan berkarisma tinggi. Apabila Tai Yi berhasil melakukan tugas itu, maka ia akan bergabung dengan 11 kunlun keemasan di langit. Sedangkan si Gong Bao hanya menatap Tai Yi dengan tatapan dengki, lantaran ia beranggapan bahwa dirinya lah yang pantas bergabung dengan 11 kunlun keemasan itu. 便叫他哪吒。 Beberapa bulan kemudian istri dari Komandan Li pun ingin melahirkan. Terlihat para penduduk sangat senang akan hal itu. Namun ternyata di sana ada Gong Bao yang mempunyai niat jahat ingin mengacaukan reinkarnasi dari Mutiara Kehidupan. Gong Bao pun kemudian menyebarkan 2 jimat boneka kepada orang-orang yang ada di sana. Di sisi lain, Tai Yi yang sedang mempersiapkan reinkarnasi Mutiara Kehidupan didatangi oleh pelayan yang sudah terkena jimat boneka yang membawa 1 kendi arak. Lantas Tai Yi yang tidak bisa menahan nafsunya langsung meminum arak tersebut. Namun sialnya ternyata arak itu sudah dimasukkan obat tidur yang membuat Tai Yi pun tertidur. Selagi Tai Yi tertidur, pelayan itu pun mencoba mengambil Mutiara Kehidupan itu. Namun ternyata mutiara itu sudah ditanami kunci yang hanya bisa dibuka oleh Tai Yi. Beberapa saat kemudian Komandan Li pun datang dan mencoba membangunkan Tai Yi. Namun setelah bangun, Tai Yi malah lupa dengan kata sandi mutiara itu. Setelah percobaan yang kelima, untung saja mutiara itu berhasil terbuka. Namun sialnya pelayan yang sudah terkena mantra boneka oleh Gong Bao mengambil kedua kekuatan itu. Ia pun menukarkan Mutiara Kehidupan ke Pil Iblis dan membuat kekuatan iblis itu masuk ke perut istrinya Komandan Li. Yang dulunya ingin memasukkan Mutiara Kehidupan, sekarang malah Pil Iblis yang dimasukkan. Sementara Mutiara Kehidupan diambil oleh Gong Bao. Beberapa saat kemudian anak ketiga dari Komandan Li pun lahir.
Terlihat anak itu sangat nakal, bahkan setelah lahir pun ia mampu mengeluarkan api dan membakar rumah-rumah warga layaknya kekuatan iblis. Kemudian Tai I pun terpaksa menggunakan mantra gelang emas untuk menghentikan kekuatan dari Neza. Setelah kekuatan Neza dihentikan, Tai I pun berniat ingin membunuhnya. Namun dengan kasih sayang seorang ibu, Nona In pun meminta agar Tai I untuk mempertimbangkannya lagi. Kemudian Tai I pun menceritakan kenyataan dari reinkarnasi dari pil iblis itu, bahwa sebenarnya pil iblis itu sudah ditanami kutukan oleh Dewa Agung, yang apabila pil itu berinkarnasi menjadi manusia maka ia akan disambar petir di umurnya yang ketiga tahun. Nona In yang mendengar hal itu pun hampir pingsan, namun Komandan Lee mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan membicarakan hal ini kepada Dewa Agung. Komandan Lee juga bersumpah kepada warganya bahwa ia akan mengurung Neza di rumahnya dan menjauhkannya dari warga. Di sisi lain, Gong Bao yang sudah mendapatkan mutiara kehidupan pergi ke dasar laut menuju penjara para siluman. Di penjara itu terdapat sekelompok naga yang sedang terborgol. Suku naga sendiri dulunya adalah suku yang paling dihormati di langit. Namun karena mereka adalah seorang siluman yang sangat egois, maka mereka semua pun dikucilkan dan dipenjara bersama para siluman lainnya. Dan di sini mereka pun berniat bangkit untuk membalaskan dendam mereka. Tak lama kemudian Raja Naga pun mengeluarkan sebuah telur yang berisi kandungan anaknya. Lalu mutiara kehidupan itu dimasukkan ke dalam telur itu dan melahirkan anak naga separuh siluman dan separuh manusia yang diberi nama Auping. 这时我就让他拜你为师，但你务必助他脱离这海底炼狱。 Di sisi lain, Komandan Lee pergi menuju ke tempat Dewa Agung untuk mencari cara menghentikan kutukan Neza, yang dimana satu hari di sana sama dengan 1 tahun. Sesampainya di sana, ternyata Dewa Agung sedang tidak ada, namun ia bertemu dengan Chang Xian. Dia adalah penjaga pintu dari Xion Kung. Kemudian Komandan Lee pun menanyakan kepada Chang Xian tentang cara menghentikan kutukan Dewa Langit. Chang Xian pun menjawab pertanyaan itu bahwa tidak ada cara untuk menghentikan sambaran petir itu. Seketika itu juga Komandan Lee tertunduk. Ia merasa bahwa perjalanannya selama ini hanya sia-sia. 1 tahun pun telah berlalu, kini Neza pun telah tumbuh besar. Namun ia harus terkurung karena sang ayah tidak ingin Neza mengganggu warganya. Satu-satunya orang yang mau mengunjunginya hanyalah sang ibu. Suatu hari ibunya Neza pergi ke tempat Neza dan mengajak Neza bermain permainan kenji. Itu merupakan permainan kesukaan Neza. Terlihat Neza sangat senang karena bisa bermain permainan itu. Namun tak berselang lama mereka harus menghentikan permainan itu karena sang ibu mendapatkan laporan bahwa sebuah iblis telah muncul. Jadi ia harus pergi mengalahkan iblis itu. Dan tentu saja Neza yang mengalami hal itu amat sangat sedih karena tidak ada orang yang menemaninya. Kemudian Neza yang kesepian pun mencoba keluar dari kurungan itu dengan mengadu domba penjaga dari kurungan itu. Setelah ia keluar, ia pun mengutarakan rasa kesepiannya dengan cara menakut-nakuti semua penduduk. Sampai suatu ketika segerombolan anak menyebut Neza dengan sebutan siluman. Mendengar hal itu, Neza pun langsung marah dan menendang sebongkah batu besar ke arah anak-anak itu. Namun untung saja Tai I dan ayahnya datang tepat waktu dan menyelamatkan anak-anak itu. Kini terpaksa Neza pun harus dikurung lagi di kediamannya. Malam harinya orang tua Neza dan Tai I pun berdiskusi tentang Neza. Sang ibu yang tidak tega Neza harus kesepian dan dijauhi warganya mengusulkan untuk membawa Neza pergi jauh dari sini. Namun Komandan Lee menolak usulan itu karena tidak mungkin Komandan Lee meninggalkan rakyatnya. Hingga keluarlah usulan dari Tai I yang mengusulkan bahwa ia akan menjadikan Neza sebagai tentara pemburu iblis sekaligus menjadikan Neza sebagai muridnya. Karena sudah tidak ada cara
lain lagi, orang tua Neza pun setuju dengan usulan itu. Sampai suatu ketika Neza yang berhasil keluar dari kurungan menemukan sebuah gulungan yang terbang. Karena penasaran, ia pun menyentuh gulungan itu dan seketika itu juga Neza terhisap ke dalamnya. Di dalam gulungan itu Neza pun terpesona dengan keindahan tempat itu, dan ternyata tempat itu adalah dunia lukisan milik Tai Yi, yang dimana Tai Yi bisa melukis apapun menggunakan kuas ajaibnya. Kemudian dengan kuas ajaib itu Tai Yi pun membawa Neza untuk berkeliling tempat itu dan sedikit melakukan atraksi kepada Neza. Setelah puas berkeliling, Tai Yi pun menyuruh Neza berguru dengannya dan mempelajari ilmu manipulasi benda. Awalnya Neza menolak ajakan itu karena ia mengira kekuatan itu sangat payah. Namun setelah Tai Yi menunjukkan kekuatan manipulasi itu, Neza pun menjadi tertarik belajar ilmu itu. Dan sejak saat itulah Neza pun menjadi giat berlatih mempelajari jurus itu. Namun siapa sangka ia berhasil mempelajarinya hanya dalam waktu 1 hari. Untuk merayakan keberhasilannya itu, Tai Yi pun memberikan tongkat api kepada Neza. Karena saking senangnya, ia bahkan membuat bokong Tai Yi terbakar. Beberapa saat kemudian, orang tua Neza pun datang dan membantu Tai Yi memadamkan api. Setelah api dipadamkan, Tai Yi pun mengajak Neza agar belajar ilmu lainnya demi membasmi iblis dan melindungi manusia. Namun setelah mendengar kata melindungi manusia, ia pun marah dan tidak ingin belajar ilmu lagi karena ia sangat tidak suka dengan manusia, lantaran manusia selalu mengucilkannya dan menganggapnya siluman. Kemudian untuk meredam amarah Neza, mereka bertiga pun terpaksa berbohong kepada Neza dan mengatakan bahwa sebenarnya jati diri Neza adalah reinkarnasi dari mutiara kehidupan yang memikul kekuatan dan tanggung jawab yang besar. Jika Neza menggunakan kekuatannya untuk membasmi iblis, maka para penduduk pasti akan senang dan tidak menganggap Neza sebagai iblis. Mendengar hal itu, Neza tampak senang. Kini ia pun mulai berlatih menggunakan kekuatannya untuk membasmi iblis di bawah bimbingan Tai Yi. Namun karena Neza masih belum bisa mengendalikan emosinya, ayahnya pun menyuruh Neza untuk mengembalikan tombak api dan bermeditasi dulu bersama Tai Yi. Neza yang sudah merasa dirinya sudah siap tentu saja menolak hal itu. Ia pun keluar dari lukisan itu menggunakan kuas yang ia curi tadi. Di dalam dunia manusia ternyata muncul sebuah iblis air yang mencoba memakan seekor anjing. Neza yang melihat iblis itu langsung menghajarnya sampai-sampai ia tak sadar telah merusak rumah warga. Namun iblis air yang berhasil lolos dari serangan Neza kemudian menculik seorang anak kecil dari desa itu. Saat iblis itu ingin masuk ke dalam air, tiba-tiba saja air itu langsung membeku. Dan ternyata yang melakukan itu adalah Auping. Neza yang mengira Auping adalah siluman jahat tentu saja langsung menyerangnya. Dan terjadilah adu jotos dari keduanya. Melihat ada kesempatan menyerang, siluman air itu mengeluarkan busa gelembung yang membuat tubuh Auping dan tangan Neza menjadi batu. Neza yang masih bisa bergerak pun kemudian menyerang siluman itu menggunakan tubuh Auping layaknya sebuah pedang. Seketika itu juga sang siluman langsung minta maaf dan memberikan obat penawar kepada mereka berdua. Auping yang merasa dirinya terselamatkan oleh Neza kemudian berterima kasih kepadanya. Lalu mereka berdua pun bermain permainan kesukaan Neza yaitu Kenji. Terlihat Neza begitu senang dan sekaligus terharu karena Auping merupakan orang kedua yang mau bermain Kenji dengannya.
Kemudian Auping pun memberikan kerang pemanggil dan menyuruh Neza meniup kerang itu apabila ia ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian para warga pun datang untuk mengambil anak kecil itu. Namun bukannya berterima kasih, para warga malah memfitnah Neza bahwa Nezalah yang telah menculik anak kecil itu. Bahkan mereka juga menyebut Neza dengan sebutan siluman dan juga memukuli Neza menggunakan kayu. Akibat hal itu, amarah Neza pun bangkit. Bahkan saking marahnya, Neza pun menyerang para warga itu satu persatu. Namun untung saja Tai dan orang tuanya datang meredam amarah Neza. Para warga yang tidak tahu apa-apa kemudian mengatakan kepada Komandan Li bahwa Neza telah menculik anak kecil dari warga desa. Namun sang ayah tahu bahwa anaknya tidak mungkin melakukan itu karena ada bekas cairan siluman iblis di tangannya. Di lain tempat, Auping yang kembali ke penjara langit kemudian menceritakan kepada ayahnya bahwa ia bertemu dengan Neza dan berteman baik dengannya. Namun ayahnya Auping justru menyuruh Auping untuk menjauhi Neza. Kemudian gurunya pun menjelaskan kepada Auping bahwa Neza adalah seorang reinkarnasi dari pil iblis yang sangat jahat. Dan nanti di umurnya yang ketiga tahun, Neza akan tersambar petir dan menghanguskan seluruh desa Cientang. Apabila hal itu terjadi, maka Auping harus menjadi penyelamat desa itu dan nantinya ia akan diangkat menjadi dewa untuk membalaskan dendam serta mengangkat martabat dari suku naga kembali. Kemudian para naga yang percaya dengan Auping memberikan satu sisik terkuat mereka kepada Auping sebagai perisai untuk melindungi Auping. Di sisi lain, Neza yang tampak murung mendapatkan kabar dari orang tuanya bahwa warga yang sudah memfitnah Neza tadi ingin meminta maaf kepadanya. Dan dengan senang hati mereka juga akan menghadiri hari ulang tahun Neza yang ketiga tahun. Namun tentunya itu hanyalah sebuah kebohongan dari ayahnya agar Neza tidak tampak murung. Neza yang percaya dengan hal itu tentu sangat senang. Bahkan saking senangnya ia menulis sebuah undangan untuk diberikan kepada teman satu-satunya yaitu Auping. Auping yang menerima surat itu dengan perasaan tertekan hanya mengiyakan saja bahwa ia pasti akan datang. Beberapa hari kemudian hari ulang tahun Neza pun diadakan. Terlihat Neza sangat senang akan hal itu. Namun tiba-tiba saja Gong Bao datang untuk memprovokasi Neza dan ia mengatakan bahwa sebenarnya kau telah dibohongi oleh orang tuamu. Kau bukanlah seorang mutiara hidup melainkan reinkarnasi dari pil iblis. Mendengar hal itu tentu saja Neza sangat marah dengan orang-orang yang telah membohonginya. Namun di sini ia masih bisa memendam amarahnya itu. Sesampainya di atas panggung, Tai yang ingin mencairkan suasana memberikan tombak api dan kain sutra kepada Necha. Dan bukan hanya itu saja, Tai juga memberikan babi terbang miliknya yang apabila disentuh maka babi itu akan berubah menjadi roda api dan bisa membuat si penggunanya terbang. Tak lama setelah itu, ayahnya yang juga ingin menghibur Neza memberikan jimat keberuntungan kepadanya. Begitu juga dengan ibunya yang bercerita ingin melihat Neza tumbuh. Neza sempat terharu mendengar perkataan dari kedua orang tuanya itu. Namun karena emosi Neza sudah tidak bisa dibendung, Neza pun meluapkan emosinya kepada orang tuanya. Dengan membacakan mantra matahari dan bulan, seketika itu juga gelang yang menahan kekuatan Neza terbuka dan membuat Neza menjadi seorang dewasa yang tampak ganas. Dengan perubahan itu, Neza pun mencoba menyerang orang-orang yang telah menghinanya. Namun ayahnya dan Tai berusaha menahan serangan itu. Akan tetapi karena kekuatan Neza yang sudah meningkat, mereka berdua pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tai mengatakan bahwa hanya gelang emas Qian Kung yang bisa menahan kekuatan dari Neza. Di sisi lain, ternyata gelang emas itu telah diambil oleh Gong Bao. Kemudian Gong Bao pun mengatakan kepada Auping apabila ayah dan ibu Neza beserta Tai telah terbunuh, kau gunakan gelang Qian Kung untuk menahan Neza sampai kutukan langit membunuhnya.
dan kemudian orang-orang di sana pun akan menyembahmu sebagai dewa penyelamat. Namun Auping merasa tidak bisa melakukan hal tersebut karena ia telah berhutang budi kepada Necha. Kemudian Auping pun berlutut kepada Gongbao dan memohon untuk menyelamatkan orang tua Necha sebagai balas budinya kepada Necha. Dengan terpaksa Gongbao pun menuruti permintaan dari Auping. Seketika itu juga Auping pun langsung pergi membawa gelang emas Qian Kong. Di sisi lain, Neza yang masih mengamuk mencoba untuk menyerang orang tuanya. Bahkan saat orang tuanya terpojok, ia pun tak segan melempar tombak apinya ke arah ayahnya. Namun saat tombak itu hampir mengenai ayahnya, Auping pun datang menahan serangan itu. Auping kemudian memberikan gelang emas Qian Kong kepada Tai Yi dan menyuruhnya untuk membacakan mantra. Setelah mantra itu dibacakan, gelang itu langsung mengurung Neza dan membendung kekuatannya. Namun Neza yang masih bisa bertahan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian Komandan Li yang curiga akan Auping lalu menarik baju Auping hingga terlepas. Kemudian orang-orang pun terkejut mengetahui identitas asli Auping adalah suku naga. Mereka semua pun menghina Auping karena suku naga telah menukar mutiara kehidupan itu. Kemudian Gongbao pun tiba-tiba datang di hadapan Auping dan memprovokasinya. Setelah itu Auping yang tadinya senang menjadi sangat marah. Kemudian dengan kedua senjatanya Auping pun menarik air yang ada di sana dan membuat sebuah kubah beku untuk mengubur desa Qiantang. Di sisi lain, Neza yang masih marah kemudian didatangi oleh babi terbang miliknya. Dengan kekuatan hidungnya, babi itu menjelaskan perkara sebenarnya tentang kutukan langit itu. Bahwasanya saat ayahnya Neza pergi ke tempat Dewa Agung, Chang Xian, si penjaga pintu, mengatakan bahwa sebenarnya ada cara menghentikan kutukan langit itu, yaitu dengan jurus Huaqiamu. Jurus Huaqiamu sendiri adalah jurus yang bisa memindahkan kutukan Dewa Langit ke orang lain. Namun jurus itu hanya bisa bekerja kepada pihak keluarga yang mau menerima kutukan itu. Dalam artian hanya orang-orang terdekat Neza yang bisa menggunakan jurus itu. Kemudian Chang Xian pun memberikan 2 buah kertas mantra Huaqiamu kepada Komandan Li dan menyuruh Komandan Li meletakkan 1 mantra untuk orang yang terkena kutukan dan 1 lagi untuk orang yang mau menerima kutukan. Namun ternyata dengan tekad yang bulat, Komandan Li pun berlutut dan mengatakan bahwa ia akan menjadi pengorban nyawa untuk menyelamatkan Neza. Dalam artian Komandan Li lah yang akan menerima kutukan itu. Ia juga mengatakan, jangan beritahu istriku. Aku melakukan ini demi kelangsungan hidup anakku, yaitu Neza. Seketika itu juga Neza yang melihat hal itu langsung meneteskan air mata sembari melihat jimat mantra yang diberikan ayahnya. Karena sudah sadar, Neza pun kemudian melawan Auping yang sedang membekukan kedua orang tuanya. Keduanya pun kini bertarung dengan sengit, sedangkan Tai Yi melawan Gongbao layaknya perseteruan mereka dahulu. Lalu beberapa saat kemudian Neza yang kalah kekuatan kemudian menggunakan jurus manipulasinya dan menjadi gurunya Auping. Auping pun menjadi sangat bingung dan malah menyerang gurunya yang asli. Hingga akhirnya Tai Yi pun mengeluarkan lukisan ajaibnya dan menjebak Auping dan Gongbao masuk ke dalamnya. Namun saat Gongbao hampir terseret masuk ke dalamnya, ia pun menarik kaki Tai Yi. Hingga akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam dunia lukisan itu, termasuk Neza sendiri. Sekarang mereka semua pun berusaha mengambil kuas ajaib untuk keluar dari sana. Dan pertarungan yang sengit pun terjadi. Hingga akhirnya mereka semua melekat menjadi satu karena elemen es dari Auping. Sedangkan Neza yang berhasil mengambil kuas ajaib itu malah sembarang menggambar dan menyebabkan mereka semua bergerak tak karuan.
Namun untung saja saat mereka semua hampir terjatuh ke magma, Neza berhasil menggambar portal dan keluar dari sana. Saat sudah keluar, pertarungan sengit pun kembali terjadi. Mereka semua menyerang satu sama lain. Beberapa saat kemudian, orang tua Neza yang sedang terpojok hampir diserang oleh Auping. Namun untung saja Neza berhasil menahan pukulan itu menggunakan tubuhnya. Auping yang marah kemudian mengubah wujudnya menjadi naga dan bermaksud merobohkan kubah buku itu. Neza yang melihat hal itu pun kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kubah itu. Dan seketika itu juga kubah itu pun langsung menguap dan menjadi hujan. Auping yang merasa dirinya kalah bermaksud ingin pergi. Namun sutra merah milik Neza mengunci pergerakan Auping. Saat Auping sudah tidak bisa bergerak lagi, Neza berniat ingin membunuhnya. Namun saat tombak api itu hampir mengenai Auping, Neza mengurungkan niatnya karena ia tidak sanggup membunuh teman satu-satunya. Tak lama kemudian terlihat langit sudah menghitam, menandakan kutukan Neza sudah sangat dekat. Kemudian Neza pun mengikat kedua orang tuanya dan merobek mantra Huaqiamu yang diberikan ayahnya. Hal itu ia lakukan karena ia tidak ingin ayahnya menanggung beban yang dialaminya. Ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa nampak sedih karena harus kehilangan putra ketiganya. Dengan perasaan sedih, Neza menyuruh ibunya untuk tidak menangis di hari ulang tahunnya. Neza juga mengatakan sebuah perkataan yang membuat ayahnya sedih, yaitu satu-satunya penyesalannya adalah dirinya tidak pernah bermain dengan sang ayah. Neza lalu bersujud kepada kedua orang tuanya dan berterima kasih karena sudah merawatnya. Tak lama kemudian angin dan petir pun mengangkat tubuh Neza dan menyambarkan petir kepada Neza. Namun Auping yang juga tidak ingin kehilangan teman satu-satunya mencoba melindungi Neza menggunakan perisai sisik naga yang diberikan ayahnya. Tetapi ternyata perisai itu juga tidak bisa bertahan lama. Hingga akhirnya Neza dan Auping pun menyatukan kekuatan mereka untuk menyerap kekuatan petir itu. Saat semua petir sudah tidak bisa dibendung lagi, mereka pun melemparkannya ke langit hingga terjadilah benturan bola petir yang sangat dahsyat hingga mengakibatkan gunung-gunung di sana hancur. Sedangkan Gong Bao yang merasa rencananya gagal langsung meninggalkan tempat itu. Tak mau tinggal diam, Tai Yi pun pergi ke langit dan menggunakan pusaka mutiara untuk menyelamatkan mereka. Setelah ledakan itu selesai, tubuh Auping dan Neza pun tidak bisa terselamatkan lagi. Namun jiwa mereka masih tetap utuh di dalam pusaka mutiara itu. Dan ternyata Tai Yi melakukan hal itu karena ia tidak ingin kehilangan murid kesayangannya. Bahkan untuk melakukan itu ia rela kehilangan semua kekuatannya. Dan di akhir film, semua orang yang tadinya mengucilkan Neza kini berlutut dan menghormatinya. Dan film pun selesai.